Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Irma Fauzia selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pendidikan PGMI 2C. Perkenalkan, nama saya Gita Dwi Ramadhani, nomor absen 42. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Pendidikan. Jadi, yang akan saya bahas pada video kali ini adalah implikasi komunikasi nonverbal dalam pembelajaran, beserta contohnya. Jadi, yang pertama adalah ruang dan jarak. Jadi, yang dimaksud ruang dan jarak adalah setiap pendidik atau guru harus bisa mengamati berbagai tipe peserta didiknya. Ada yang gampang untuk didekati, ada yang sulit untuk didekati. Nah, kita dapat melihat itu dari mengamati tingkah laku, raut wajah, dan juga keantusiasan peserta didik dalam menyambut kita ketika kita dekati. Contohnya adalah, halo Gita, apa kabar? Gimana? Tadi pagi makan apa? Halo Bu, tadi pagi aku makan nasi goreng. Nah, berarti jika siswanya tipe seperti itu, maka siswa tersebut mudah didekati. Nah, sedangkan jika tipe siswanya seperti ini, halo Rahma, kamu lagi ngapain? Nulis Bu. Nah, kita dapat mengamati raut siswa tersebut kan. Nah, siswa tersebut ekspresinya itu kurang bersemangat, loyo gitu kan. Bisa jadi siswa tersebut malas, bukan malas, kayak tidak mudah didekati, cuek gitu. Nah, berarti kita sebagai peserta didik harus memahaminya. Kita harus membuat ruang dan jarak antara peserta didik. Tapi jika kita menemukan peserta didik yang seperti itu, kita sebaiknya belajar menggunakan pendekatan untuk mendekati peserta didik tersebut, seperti dengan cara menanyakan hobinya, kesukaannya, makanan kesukaannya, terus hal-hal yang dia sukai. Yang kedua adalah kontak mata dan pandangan. Kita sebagai pendidik harus selalu memfokuskan pandangan kita kepada peserta didik ketika kita sedang menerangkan atau sedang berbicara dengan peserta didik. Tujuannya karena apa? Tujuannya untuk agar peserta didik tersebut merasa kita dengan bersungguh-sungguh menjelaskan materi kepada mereka, dan juga merasa kita butuh benar-benar perhatian terhadap peserta didik tersebut. Peserta didik itu pada umumnya suka diperhatikan. Jadi ketika kita memperhatikannya, ketika mereka bercerita gitu, peserta didik itu akan merasa senang pada kita karena kita sudah mendengarkan dan juga memperhatikan peserta didik tersebut. Contohnya adalah ketika kita menerangkan, maka kita sebaiknya harus memusatkan perhatian kepada peserta didik depan kita, tapi harus dengan mata yang teduh, tulus. Tidak boleh dengan mata yang bahasa Jawanya melorot gini. Nah, pandangannya juga harus menyebar ke seluruh peserta didik, jangan hanya berpusat kepada satu peserta didik saja. Jadi harus mengelilingi kelas. Yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan adalah suatu bentuk penguat, suatu bentuk kepedulian, kasih sayang. Tapi kita sebagai pendidik harus memahami norma-norma dalam pembelajaran, dalam hal sentuhan tersebut. Jika peserta didik tersebut sudah cukup dewasa, SMA, SMP, kelas 3, kelas 2 gitu, kita sebaiknya mengurangi
kontak fisik terhadap peserta didik. Takutnya peserta didik tersebut tidak suka dipegang-pegang dan juga risih ketika kita melakukan kontak fisik terhadap mereka. Nah, sentuhan ini bisa dilakukan dengan peserta didik SD, TK. Contohnya adalah ketika peserta didik sedang sedih. Kamu kenapa? Bu, aku takut nilaiku UTS semester ini jelek. Nah, ketika itu kita dapat menguatkan mereka dengan memegang pundak. Karena itu tadi perempuan, jadi sebaiknya seorang guru perempuan yang memegang pundak atau memberikan sentuhan kepada peserta didik tersebut. Gak apa-apa kita, kamu jangan patah semangat, rajin belajar, pasti nilai kamu semester ini bagus kalau kamu rajin belajar, karena kan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, contohnya seperti itu. Jika muridnya cowok atau laki-laki, maka sebaiknya yang melakukan kontak fisik itu adalah guru cowok. Guru perempuan bisa sebenarnya, cuman mungkin untuk peserta didik TK kan kalau masih kecil belum paham. Keempat adalah ekspresi wajah. Peserta didik adalah pengamat kita ketika kita berada di dalam kelas. Mereka akan selalu memperhatikan wajah kita dalam melaksanakan pembelajaran. Ekspresi wajah adalah cerminan hati. Jadi ketika hati kita sedang sedih, kan berarti ekspresi wajah kita juga akan ikut sedih. Marah, ekspresi wajah kita akan marah atau cemberut atau cemberut gitu. Nah, ketika kita dalam pembelajaran, dalam masuk kelas, nah otomatis wajah kita, ekspresi wajah itu harus selalu ceria, tulus, teduh, santai, senang. Nah, karena ekspresi wajah tersebut akan mempengaruhi proses pembelajaran dalam kelas nantinya. Pendidik yang ekspresif, ceria, senang itu juga berarti mereka paham tentang materi yang akan dibahas dalam pembelajaran. Sementara guru yang kaku, tidak ekspresif, itu bisa menandakan jika guru tersebut tidak memahami atau menguasai materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran hari ini. Contohnya adalah ini POV ketika masuk kelas. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Nah, ekspresi wajah tersebut tidak boleh dibuat atau harus dengan tulus, karena kalau dibuat-buat itu akan terlihat aneh. Mungkin yang tadi contohnya terlihat aneh ya. Yang kelima adalah isyarat tangan. Nah, isyarat tangan tersebut seperti ini tadi contohnya 5. Nah, kita itu sebagai pendidik tidak hanya bisa menggunakan satu bentuk komunikasi saja, komunikasi verbal, kita juga bisa menggabungkan keduanya. Isyarat tangan itu sebagai bentuk penguat ketika kita menjelaskan sesuatu. Jadi, semisal ada peserta didik yang duduknya di belakang, di pojok sendiri, mereka tidak mendengar karena volume suara kita lirih. Nah, dengan isyarat tangan tadi, maka peserta didik yang berada di pojok belakang tadi bisa melihat isyarat tangan kita. Contohnya adalah, misal saya menerangkan bumi itu bulat. Jadi, bentuk bumi adalah bulat. Di sini kutub utara dan di sini kutub selatan. Nah, contohnya seperti itu. Atau bisa dengan semisal kita menyuruh salah satu siswa maju. Ayo kita, silakan kamu maju ke sini ya, ke depan. Kamu jawab ini nomor 2. Nah, seperti itu contohnya. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya
kepada Ibu Irma Fauzia selaku dosen mata kuliah Komunikasi Pendidikan karena telah melihat video UTS saya. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.